Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran biologi kita pada hari ini. Baik, hari ini pembelajaran biologi akan memasuki babak pembelajaran baru, yaitu bab 2 mengenai jaringan tumbuhan. Baik, sebelum kita memulai membahas lebih detail mengenai jaringan tumbuhan, kita perhatikan dulu gambar yang tertera pada berikut ini. Di sini kita melihat ada tumbuhan, ada gambar dari tumbuhan. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, tumbuhan itu terdiri atas akar, batang, daun, serta bunga. Nah, akar, batang, daun, serta bunga ini merupakan organ dari tumbuhan. Setiap organ, misalnya akar, itu dia terdiri dari berbagai jaringan tumbuhan. Jadi, setiap organ tersusun atas beberapa jaringan. Semua organ pada tumbuhan tersusun atas beberapa jaringan, baik itu jaringannya sama maupun ada beberapa jaringan yang hanya ada pada organ tertentu. Nah, itu sebagai informasi awal. Baik, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan informasi awal tersebut, apakah sudah ada yang bisa menentukan apa sih jaringan tumbuhan itu? Nah, berdasarkan informasi tadi, kita ketahui bahwa jaringan itu penyusun dari organ. Tetapi sebelum itu, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Jadi, sesuatu dikatakan jaringan apabila dia memenuhi dua syarat, yaitu terdiri atas beberapa sel yang sama bentuknya serta sama fungsinya. Begitu pula dengan jaringan tumbuhan. Di jaringan tumbuhan itu berarti kumpulan beberapa sel tumbuhan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan itu terdiri atas beberapa jenisnya, yaitu ada yang dikatakan sebagai jaringan meristem dan ada jaringan permanen. Nah, jaringan meristem ada beberapa jenis lagi, yaitu 2 jenis, berdasarkan terbentuknya, asal terbentuknya, dan berdasarkan pada posisinya. Berdasarkan pada asal terbentuknya, jaringan meristem itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan meristem berdasarkan posisinya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Adapun jaringan permanen pada tumbuhan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 4 jenis jaringan, yaitu jaringan epidermis serta derivatnya, jaringan parenkim, jaringan penyokong yang terdiri atas 2 jaringan, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang keempat adalah jaringan pengangkut yang terdiri atas 2 jaringan, yaitu jaringan xilem dan phloem. Baik, kita akan membahas lebih detail mengenai jaringan meristem, atau kadang-kadang disebut sebagai jaringan embrional. Adapun sifat-sifat jaringan meristem, yang pertama adalah sel aktif membelah.
Apa yang dimaksud dengan sel aktif membelah? Maksudnya adalah sel-sel penyusun jaringan meristem ini masih sangat muda sehingga dapat membelah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya. Sifat yang kedua adalah tidak memiliki ruang antar sel. Sifat selanjutnya adalah sel penyusun jaringan meristem atau jaringan embrional mengandung banyak protoplasma. Jadi protoplasma itu merupakan cairan sel, cairan yang berada dalam sel. Jadi sel-sel penyusun jaringan meristem ini dia memiliki banyak cairan di dalam selnya. Sifat selanjutnya adalah sel-sel berbentuk bulat, lonjong, poligonial, kuboid atau prismatik dan memiliki dinding sel yang tipis. Selanjutnya adalah vakuola sel sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah meristem primer dan yang kedua adalah meristem sekunder. Meristem primer ini merupakan meristem yang berasal langsung dari sel-sel embrional. Contohnya pada meristem yang ada di ujung akar dan ujung batang yang biasa disebut sebagai meristem primer. Nah, meristem primer ini akan menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Pertumbuhan primer itu merupakan pertumbuhan yang memanjang atau pertumbuhan yang menyebabkan suatu tumbuhan menjadi lebih tinggi. Nah, jaringan yang terbentuk dari meristem primer ini disebut sebagai jaringan primer. Selanjutnya adalah meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifatnya dari meristem. Misalnya pada jaringan parenkim dan kolenkim. Contoh dari jaringan meristem sekunder adalah cambium gabus. Nah, meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini merupakan tumbuhan yang melebar atau semakin lebar. Contohnya pada batang dari tumbuhan mangga yang semakin hari akan bertambah lingkar batangnya. Nah, itu merupakan pertumbuhan dari meristem sekunder. Baik, selanjutnya adalah jaringan permanen. Bagaimana sih ciri-ciri jaringan permanen itu? Yang pertama adalah tidak dapat membelah lagi. Ini berbeda dengan jaringan meristem yang aktif membelah, namun pada jaringan permanen itu sel-selnya sudah tidak membelah lagi atau tidak mengalami perbanyakan lagi. Selanjutnya adalah selnya berukuran relatif lebih besar daripada sel jaringan meristem. Yang ketiga adalah memiliki vakuola sel yang besar dan sedikit protoplasma, kadang selnya telah mati. Selanjutnya adalah dinding sel mengalami penebalan atau lignifikasi, serta terdapat banyak ruang antar sel-selnya. Salah satu jenis jaringan yaitu jaringan epidermis. Nah, ini merupakan jaringan yang paling luar pada tumbuhan. Letaknya paling luar. Bisa kita perhatikan pada gambar. Jadi jaringan epidermis pada tumbuhan itu ada pada lapisan atas dan pada lapisan bawah, dan letaknya yang paling luar. Karena letaknya paling luar ini sesuai dengan fungsinya, yaitu menutupi permukaan organ serta sebagai pelindung organ-organ yang ada di bawahnya. Jadi jaringan epidermis ini terdiri hanya atas satu lapis sel, namun tersusun sangat rapat sehingga tidak ada ruang antar selnya. Bentuknya bervariasi serta biasanya mengandung lignin, kutikula, dan pektin karena berfungsi sebagai pelindung serta mengurangi pengukat. Pada jaringan epidermis juga terdapat berbagai derivat epidermis.
Derivat epidermis itu merupakan turunan dari jaringan epidermis atau bisa dikatakan sebagai modifikasi jaringan epidermis. Apa itu derivat epidermis? Yaitu stomata. Stomata bisa kita lihat gambarnya di sini, seperti dua bibir yang dikatung. Selanjutnya ada juga trachoma atau rambut-rambut epidermis. Ada duri. Jadi duri itu juga merupakan bagian atau derivat dari epidermis. Ada filamen pada anggrek, ada duri, ada sel kresik, dan lain-lain. Baik, untuk hari ini Ibu rasa cukup pembelajaran biologi kita mengenai jaringan tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai jaringan kolenkim atau jaringan penyokong. Baik, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ibu, silakan disampaikan melalui kolom komentar atau boleh di chat pribadi. Ibu akan menjawab pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.